Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan ataupun akan membahas proses pemeliharaan sistem rem pada sepeda motor, yaitu untuk rem hidrolik dan rem mekanik. Pada dua sistem rem pemeliharaan rem tersebut kita akan praktekkan dengan beberapa pemeriksaan untuk rem hidrolik dan rem mekanik. Sebelum kita melaksanakan pemeriksaan pemeliharaan sistem rem mekanik dan rem hidrolik, kita siapkan yang pertama ada mekanik tester, tool, alat ukur, jangka sorong, inset, dan alat ukur jangka sorong standar. Ada mikrometer, dial test indikator, buku manual atau buku pedoman reparasi, ada nampan, alat pelindung diri, dan alat pelindung daripada sepeda motor. Untuk langkah pertama kita akan memeriksa sistem rem hidrolik. Sebelum kita melaksanakan pemeriksaan pada beberapa komponen, kita ambil untuk seat covernya, kita pasang di jok untuk melindungi agar jok daripada sepeda motor tidak tergores ataupun tidak tersayat. Setelah kita pasang seat covernya, kita akan melaksanakan yang pertama adalah untuk pemeriksaan ketebalan disc brake dengan menggunakan alat ukur mikrometer. Baik, kita akan melaksanakan atau melakukan proses memeriksa ketebalan disc brake menggunakan alat ukur mikrometer kapasitas 0 sampai 25 mili. Sebelum kita menggunakan alat ukur mikrometer ini, langkah yang pertama kita mengkalibrasi alat ukur tersebut. Kita kalibrasi. Apabila alat ukur ini sudah dikalibrasi, kita bisa menggunakan alat ukur tersebut untuk mengukur ketebalan daripada disc brake. Kita ukur ketebalannya. Kita melakukan pengukuran ketebalan disc brake menggunakan alat ukur mikrometer yang sudah kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita ukur ketebalannya. Hasilnya 3,5 mm. Masih bagus karena batas minimal daripada ketebalan disc brake adalah 3,0 atau 3 mm. Berikutnya kita melaksanakan pengukuran round out atau keolengan daripada disc brake menggunakan alat ukur dial test indikator. Kita pasangkan di gundukan dial test indikator agar lebih mudah untuk melaksanakan pengukuran. Sebelum kita melaksanakan pengukuran, kita kalibrasi dulu alat ukur dial test indikator dengan cara kita sentuhkan pada media ukur atau disc brake, lalu kita kencangkan dan kita kalibrasi jarum pada posisi 0. Sebelum kita mengukur keolengan daripada disc brake, setelah kita kalibrasi, kita kasih tanda untuk disc brake-nya. Kita putar satu putaran sambil melihat daripada jarum penunjuk ya, yang sudah dikalibrasi. Kita putar. Ada pergerakan ke kiri 2 strip dan ke kanan 4 strip. Baik, sudah kembali ke 0. Di keolengan pada disc brake ini sebesar 0,02 mm. Tentunya kita akan mengukur ketebalan daripada pad atau kampas. Kita lepas dulu baut, ada master dengan menggunakan
kunci L bintang. Kita lepas, lalu kita lepas untuk pengunci daripada kanvasnya menggunakan kunci L. Sebelum kita melaksanakan pengukuran ketebalan kanvas rem, kita melaksanakan pengamatan secara visual daripada pad rem ini atau kanvas rem ini. Ternyata untuk pengamatannya sudah rusak, dan kita ukur juga untuk mengetahui ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Dengan hasil adalah 4,5 mm untuk pad 1, sedangkan untuk pad 2 sudah mengalami kerusakan. Setelah melaksanakan pengukuran daripada ketebalan kanvas rem atau pad rem, kita selanjutnya akan memeriksa daripada minyak rem yang ada di reservoir. Masih di batas daripada loper di reservoir. Kita melaksanakan pengukuran gerak bebas handle rem depan dengan standar 10 sampai 20 mm dengan menggunakan alat ukur mistar baja. Kita ukur gerak bebasnya dengan hasil 20 mm, masih standar. Setelah kita melaksanakan beberapa proses pengukuran untuk komponen sistem rem hidrolik, kita akan melaksanakan uji kerja daripada sistem rem hidrolik. Kita putar rodanya, ya, pengereman masih bagus. Dengan catatan tadi untuk kanvas remnya mengalami kerusakan di pad yang nomor 2. Yang selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan sistem rem mekanik pada sepeda motor. Langkah pertama, kita lepas daripada baut as rodanya. Baik, setelah semuanya terlepas, baik as maupun pengunci daripada tromol, kita ambil untuk pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan diameter dalam tromol, pemeriksaan ketebalan kanvas rem, pemeriksaan front out atau keulangan daripada as rodanya. Baik, kita akan melaksanakan pengukuran diameter dalam tromol menggunakan jangka sorong, di mana di sini ada 2 jangka sorong. Yang kita gunakan adalah jangka sorong inside. Jangka sorong inside kita gunakan alat ukur tersebut. Sebelum melaksanakan pengukuran, untuk tromol kita bersihkan dulu dari debu, karena jangka sorong untuk pengukuran diameter dalam tromol kita menggunakan inside, ya, karena untuk kerataan ataupun daripada proses pengukuran adalah di dalam bagian dalam tromol. Kita ukur dengan inside jangka sorong. Kita kunci, hasilnya adalah kita lihat 110 mm, sedangkan batas servisnya 111. Berarti pada tromol tersebut mengalami keausan. Yang selanjutnya kita akan mengukur ketebalan kanvas dengan 3 pengukuran atau 3 posisi. Posisi pertama kita ukur dengan hasil 4,5. Posisi kedua di tengah sama pengukurannya 4,5.
Di ujung sebelahnya lagi kita ukur, hasilnya juga 4,5. Berarti pada kampas tersebut masih bisa digunakan atau masih bagus, karena batas minimal kampas atau ketebalan kampas adalah 1,5 mm. Selanjutnya kita melaksanakan pengukuran daripada keolengan untuk as roda menggunakan alat ukur diabetes indikator dengan alat bantu V-block. Yang pertama kita sentuhkan atau kita kalibrasi diabetes indikator tersebut. Setelah kita kalibrasi, as kita kasih tanda, kita putar satu putaran sambil dilihat jarum pergerakan untuk ke kanan ataupun ke kiri. Hasil pengukurannya adalah tadi jarum bergerak ke kiri 4 strip, ke kanan 3 strip, sehingga hasil yang diperoleh adalah keolengannya 0,01 mili. Selanjutnya kita akan mengukur gerak bebas handle rem atau pedal rem dengan standar 15 sampai 25 mm. Kita ukur. Hasilnya 20 mm, masih bagus. Demikian tadi adalah proses daripada pemeliharaan sistem rem hidrolik dan rem mekanik pada sepeda motor. Saya akhiri, apabila di dalam saya penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum